Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda. Edisi Minggu 15 Juni 2025 bersama saya Audra Andari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Oke, Ludik. Berita pertama datang dari Kota Medan, pemirsa. Terbukti menculik, menganiaya, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sersan Kepala Holmes Sitompul didakwa dengan pasal berlapis. Terdakwa merupakan anggota Kodam 1 Bukit Barisan yang membuang jasad korbannya ke dalam sumur. Terdakwa Sersan Kepala Holmes mengikuti persidangan kasus pembunuhan. Dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Militer 102 Medan kemarin. Auditor Militer, Mayor C.H. Kateki dalam dakwaannya menyatakan, terdakwa terbukti secara bersama-sama menculik dan melakukan penganiayaan kepada korban Andreas Sianipar hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Korban merupakan mantan anggota TNI yang pernah satu penugasan dengan terdakwa pada Desember 2024 lalu. Terdakwa bersama beberapa rekannya menganiaya korban di rumah terdakwa di asrama TNI Abdul Hamid, Jalan Medan Binjai kilometer 11. Mobil yang disewa korban dari terdakwa tidak dikembalikan dengan alasan mobil tersebut merupakan mobil curian dan telah ditarik leasing dan menjadi pemicu terjadinya penculikan dan penganiayaan. Untuk menghilangkan jejak, terdakwa bersama rekannya membuang jasad korban ke dalam sumur di desa Aiktapa, Kabupaten Labuhan Batu Utara yang jaraknya sekitar 275 km dari lokasi penganiayaan. Akibat perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 328, pasal 340, subsidiar pasal 338, pasal 35 KUHP, dengan hukuman maksimal pidana hukuman mati. Juru bicara Pengadilan Militer 102 Medan Kapten Slamet Widodo mengatakan, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana berat yang dikenakan pasal berlapis. Kami jelaskan bahwa perkara Holmes ini baru agenda pertama, yaitu dakwaan. Itu tadi didakwa dengan dakwaan kombinasi tentang penculikan dan pembunuhan. Lebih tepatnya penculikan dan primer pembunuhan berencana, subsidiarnya adalah pembunuhan biasa. Seperti itu, Mas. Setelah mendengarkan dakwaan terdakwa, Sersan Kepala Holmes Sitompul menyatakan keberatan dengan dakwaan dan akan mengajukan eksepsi. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Penemuan jasad di kebun singkong membuat geger masyarakat Desa Binanga 2, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan kemarin sore. Beginilah suasana evakuasi mayat berjenis kelamin laki-laki yang diketahui bernama Anto alias Tomok berusia 60 tahun, warga dusun Menanti yang ditutup dengan pelepah sawit. Menurut keluarga korban, sehari sebelumnya Anto diketahui keluar rumah seperti biasa untuk menjaga ladang milik majikannya. Namun pada Jumat siang, korban tidak kunjung pulang ke rumah, sehingga istri korban mencari dan melaporkan ke pemerintah desa. Setelah dilakukan pencarian di sekitar kebun, jasad korban akhirnya ditemukan dengan sejumlah luka di wajah akibat senjata tajam. Salah seorang warga desa Lukito mengatakan, korban ditemukan pada pukul 2 sore dan yang menemukan pertama kali keponakan korban. Di tubuh korban juga terdapat bekas penganiayaan karena wajah korban rusak. Awal penemuan korban di lokasi, terdapat handphone, topi dan sendal korban yang berserakan, kemudian terlihat buah sawit di dekat TKP. Malam pagi, pergi kerja, sempat tadi pagi kok nggak pulang, dicari sama keluarganya lah. Jumpanya rupanya ya di sinilah mayatnya karena ada HP, topi, sandal di sini berserakan. Taunya pun ada sawit. Awak kan merem sawit di sini kan. Taunya ada sawit. Oh itu ada sawit itu. Tengok coba. Rupanya tengok di rumah pun kok ada biru-biru. Ditengok juga. Ya itulah mayatnya.
Untuk penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian Labuhan Batu Selatan memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian perkara. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Samsu Hidayat Ritonga melaporkan. Satu unit truk tangki pengangkut bahan bakar minyak terlibat kecelakaan beruntun dengan 3 kendaraan lain di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Asahan. Inilah video amatir dari warga saat warga mengevakuasi seorang pengendara motor yang menjadi korban kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Pondok Jati, Kecamatan Seidadap, Kabupaten Asahan kemarin sore. Kecelakaan bermula saat truk tangki pengangkut BBM datang dari arah Rantau Prapat menuju Kisaran. Sesampainya di lokasi kejadian, truk tangki BBM tersebut tiba-tiba turun ke bahu jalan. Sopir truk tangki BBM kemudian berusaha naik ke badan jalan namun truk tangki hilang kendali, sehingga menabrak 1 unit truk tronton, 1 minibus dan 1 sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Laju truk tangki BBM terhenti setelah terjungkal ke parit yang ada di pinggir jalan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan beruntun tersebut kini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Asahan. Dari Penopan arah ke Medan kencang, mau naik berem enggak apa kencang kali. Jadi pas tidak aku lewat, dia mau ngantem itu, posisi mau ngantem kepala mobil Bu. Jadi aku gas, baknya lah yang kena. Ada berapa orang bang korban? Kalau korban yang naik kereta ini lah, memang nggak pala-pala luka, apa aja. Luka ringan, udah dibawa ke rumah sakit. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Ratusan warga Toba yang menyatakan dirinya Aliansi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, Desa Parik Sampuara dan Amborgang Saparang menggelar aksi unjuk rasa terkait penetapan eksekusi lahan yang diduga merugikan masyarakat. Hal ini terkait perkara tanah pada nomor 73/PDT/2022 TTMDN dan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Balige nomor 05/PDT/2024/PNBLGJO 60/PDT-J/2021/PNBLG tanggal 23 April 2025 yang berada di Sibaja-Baja. Penanggung jawab aksi Johnson Pardosi menyatakan pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Balige ini merupakan bentuk protes terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige yang dianggap tidak sesuai dengan objek lahan yang diperkarakan, yaitu terkait eksekusi lahan di Sibaja-Baja seluas 25 hektar. Johnson juga menjelaskan, aksi ini dipicu oleh putusan Pengadilan Negeri Balige yang mengizinkan eksekusi lahan di Sibaja-Baja. Warga Toba yang melakukan unjuk rasa berpendapat bahwa objek lokasi eksekusi tidak sesuai dengan objek lahannya menjadi dasar perkara. Mereka menduga adanya mafia tanah yang berpotensi merampas tanah masyarakat di 3 desa tersebut. Aksi unjuk rasa warga Toba ini adalah bentuk perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat. Di perjalanan persidangan perkara ini ada yang kami lihat di situ kekeliruan, ada di situ yang disengaja kami lihat ya oleh pengadilan memenangkan penggugat. Penggugat hanya memakai SKT, surat keterangan desa, yang sampai sekarang kami tidak paham bagaimana SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parik. Dan SKT itu sangat janggal. Yang mengeluarkan SKT adalah Kepala Desa Parik. Tapi objek yang mau diterangkan di surat itu adalah Sibaja-Baja Desa Amborgang. Alangkah naibnya Kepala Desa Parik sebagai Kepala Desa mengeluarkan SKT sebagai Kepala Desa Parik dikeluarkan di Desa Amborgang. Dan inilah yang dipakai sebagai bukti di pengadilan. Sementara itu, kuasa hukum pemohon eksekusi Renti Situmeang menjelaskan, sengketa lahan seluas 25 hektar tersebut telah berlangsung sejak tahun 2021 dengan nomor register nomor 60 PDTJ PN Balige antara pemohon Sobo Sirait, Maristan Julianus Sirait,
Marusaha Sirait melawan para termohon eksekusi Parman Sirait dan kawan-kawan. Terkait eksekusi, Renti mengungkapkan di lahan yang diperkarakan ini telah disesuaikan dengan pencocokan konstata tering yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Menurut Renti, putusan pengadilan harus dihargai. Dan di tingkat pengadilan negeri Balige penggugat dimenangkan, kemudian mereka banding dan dikuatkan putusan kasasi. Para termohon eksekusi sudah mengajukan PK, juga ditolak. Setelah dilakukan konstata tering di objek perkara, para termohon eksekusi juga telah melakukan perlawanan dan sudah ada putusan ditolak sehingga pengadilan melaksanakan eksekusi. Kondisi tersebut sebagai konsekuensi dari putusan perdata. Pengadilan pun akan ada gambar waktu pemeriksaan setempat, begitu juga konstata tering sampai dilaksanakannya eksekusi. Jadi gak mungkin itu bisa salah objek. Tapi terkait mengklaim masalah desanya, mereka mengatakan ini desa Amborka, kita mengatakan ini desa Par. Pun demikian, ini sebenarnya bukan masalah desa ke desa. Ini murni persoalan tanah antara wilayah tanah Marga Raja Nolimangan, tanah Raja Nolimangan Sirait. Dari Kabupaten Toba, kontributor Sumatera Utara, Budi Hutagawa melaporkan. Sejumlah SMA dan SMK di wilayah cabang Dinas 3 meliputi Serdang, Bedagai, dan Tebing Tinggi perlu perbaikan dan penambahan ruang belajar, mobilier, serta peran masyarakat sekitar sekolah untuk pencegahan banjir masuk ke sekolah. Di samping itu juga masih ada terdapat sekolah yang letaknya di tanah PTPN 4 dan PTPN 2. Dari pantauan tim liputan TVRI, di sejumlah sekolah SMA, SMK di wilayah cabang Dinas 3 Serdang, Bedagai, Tebing Tinggi sangat dibutuhkan dalam tahun ajaran baru 2026-2027. Kacabdis Wilayah 3, Oloan Nasution secara langsung meninjau sejumlah lokasi yang memerlukan perbaikan dan bantuan masyarakat untuk bergotong royong seperti SMA N1 Tanjung Beringin jika musim hujan sering banjir. Begitu juga di SMA 1 Bandar Khalifah yang memerlukan penambahan ruang belajar dan mobilier. Lokasi lahan sekolah masih memungkinkan untuk dilakukan penambahan. Sementara dari sejumlah sekolah di wilayah dinasnya, saat ini sedang melakukan pengumpulan atas surat sekolah yang sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk dilakukan legalisasi. Tentu syarat tersebut dibutuhkan untuk menerima bantuan perbaikan dan penambahan ruang belajar. Namun, masih ada sekolah yang lokasi tanahnya masih milik PTPN 4 dan PTPN 2. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Provinsi melalui bidang aset untuk mengupayakan jalan keluar dalam legalisasi sejumlah sekolah yang berada pada milik PTPN atau BUMN tersebut. Ya, bisa ya pemerintah secara bertahap bisa menambah kebutuhan tenaga, kebutuhan sarana prasarana gedung serta mobilier atau pendukungnya kepada pihak. Memang ada beberapa mungkin persoalan banjir ya. Ini sudah kita sampaikan kepada sekolah agar berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kecamatan setempat menghimbau masyarakat agar bergotong royong inisiatif untuk memaksimalkan melakukan perawatan sarana prasarana sekolah. Dari Kabupaten Serdang, Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gultom melaporkan. Anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan siap antar dokumen kependudukan Sadoku di Desa Telepeta, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Untuk yang kesekian kalinya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan jemput bola melalui program handalannya Sadoku. Kali ini melakukan perekaman data warga disabilitas bernama Heni Bru Ginting yang berusia 23 tahun. Heni adalah anak pertama dari Bapak Arita Ginting dan Ibu Rahael Boru Barus. Awalnya, Heni sejak kecil sering mengalami kejang-kejang sejak usia 3 bulan. Heni belum memiliki EKTP dan telah mengajukan ke pemerintahan desa agar dapat dilakukan perekaman EKTP di rumah. Permohonan warga tersebut ditindaklanjuti pemerintahan desa Talapeta dan meminta agar petugas perekaman data datang ke desa. Kepala Desa Talapeta Menesi Barus mengatakan,
Dengan adanya program Sadoku ini, sangatlah membantu masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang tidak dapat datang ke kantor Disduk Capil di Lubuk Patam. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Sitra Umar Harahap mengatakan, siap melakukan perekaman data EKTP kepada warga yang sakit menahun, disabilitas dan lansia untuk mendapatkan identitas seperti EKTP. Harapan kami ke depannya agar seluruh warga Deli Serdang itu secara sadar melakukan perekaman KTPL untuk warga yang belum memiliki KTPL, dan bagi keluarga yang anaknya juga belum memiliki akte kelahiran, KIA, dan yang lainnya administrasi kependudukan agar segera memberitahukan dan membawa berkasnya ke catatan sipil agar kita berikan induknya. Diharapkan dengan program Sadoku ini, tidak ada lagi warga masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yang tidak memiliki KTP elektronik. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Sekolah Menengah Pertama Islamic Boarding School Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara kembali menggelar acara Takrimul Hufaz 2025 dan sebanyak 150 santri, putra dan putri mengikuti kegiatan ini dengan penuh rasa syukur dan haru yang bertempat di Auditorium Mafasa Building lantai 3 Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Pembina Haji Maratua Simanjuntak dalam sambutannya mengingatkan tentang pentingnya memahami arti kasih sayang orang tua. Takrimul Hufaz tahun 2025 ini menjadi momen indah untuk mempererat hubungan antara santri, guru, dan orang tua dalam cinta kepada Al-Quran. Pada anak-anak kami sekalian, beritahulah kepada masyarakat apa yang baik di sekolah ini, tetapi biarkanlah kami menyelesaikan kalau ada kekurangan-kekurangan. Semoga menjadi duta-duta Al-Azhar Asy-Syarif di dalam melaksanakan tugas pendidikan keislaman selama ini. Direktur Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif Dr. Muhammad Adian Simanjuntak mengingatkan tentang implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Al-Quran itu bukan hanya selesai dihafal saja, tetapi perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Al-Azhar Asy-Syarif juga terus melakukan inovasi, terkhusus di dalam pembelajaran tahfiz Al-Quran. Kita akan mendekatkan anak-anak bukan hanya menghafal, tapi juga mampu mengartikan Al-Quran dengan program turjuman yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan Takrimul Hufaz menjadi bukti komitmen Islamic Boarding School Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara dalam melahirkan generasi muslim yang berilmu, berakhlak, dan siap bersaing di global. Sementara itu, suasana syahdu dan haru terlihat dalam prosesi Takrimul Hufaz Sekolah Menengah Pertama Islamic Boarding School Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara tahun 2025. Acara ini sukses menyedot haru, khususnya para santri dan santriwati yang telah berjuang menghafal Al-Quran. Orang tua yang hadir pun tidak kurang menyambut haru putra-putri mereka dengan penuh kebanggaan. Mereka juga sangat tersentuh atas semua jerih payah, kegigihan, dan usaha yang telah dilakukan oleh putra-putri mereka. Pembina Haji Maratua Simanjuntak mengingatkan tentang implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nilai untuk senantiasa bersih, nilai untuk selalu berdisiplin dengan waktu, dan nilai-nilai untuk terus menimba ilmu. Dikatakan Al-Quran itu bukan hanya selesai dihafal saja, tetapi perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Al-Quran bersemi di hati dan terlihat dalam kehidupan nyata. Itulah hakikat Al-Quran yang sebenarnya. Direktur Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif Dr. Muhammad Adian Simanjuntak menyampaikan bahwa tidaklah mudah menjadi seorang penghafal Quran, sebab seorang penghafal Al-Quran harus bersih otak dan hati. Tidak mudah menjadi penghafal Al-Quran di tengah gempuran teknologi dan media sosial yang merambah seluruh sisi kehidupan. Penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang terpilih. Oleh karenanya, rasa syukur menjadi bagian penghafal Al-Quran harus senantiasa tertanam dalam hati. Dalam kegiatan Takrimul Hufaz turut diberikan reward penghargaan tahfiz terbaik untuk 3 kategori seperti tahfiz Jilsan Itkon, tahfiz terdisiplin, dan tasmi akbar terbaik serta student award.
Masyarakat Nias kembali menikmati layanan subsidi transportasi laut dengan beroperasinya 1 unit armada kapal ASDP yang berkapasitas lebih 3.000 grandstand milik BUMN pada lintasan Gunung Sitoli, Sibolga. Perhatian pemerintah pusat terhadap keluhan masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil atas terjadinya monopoli kapal transportasi penyeberangan Gunung Sitoli Sibolga selama ini oleh hanya satu operator yang menerapkan variasi harga tiket yang cukup mahal serta buruknya layanan. Kini pemerintah menghadirkan kembali kapal dari PT SDP, yakni salah satu badan usaha milik negara, melayani penyeberangan orang dan barang pada lintasan Gunung Sitoli Sibolga. Operasi perdana telah berlangsung dan dibuka secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobi Nasution di tengah rangkaian kunjungan kerjanya pada wilayah kabupaten kota di Kepulauan Nias Minggu kedua Juni 2024. Pelayaran perdana KMP Jatra 2 lintasan Gunung Sitoli Sibolga ini, menurut Gubernur merupakan komitmen pemerintah memprioritaskan layanan konektivitas perhubungan pada daerah yang bercirikan kepulauan serta lebih terjangkau dan memudahkan masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi. Terkait masalah harga tiket yang diterapkan, kompetisi sehat dengan perusahaan pelayaran lainnya. Ya, kalau untuk harga tiketingnya sama, kurang lebih sama Pak ya, kurang lebih sama dengan kapal yang lain, tapi di sini tidak ada pungutan tambah-tambah. Jadi kita harapkan tiket itu pengetahuan harga yang memberatkan minimal diturunkan, sebaiknya dihilangkan kalau memang tidak ada aturan yang harus menarik biaya-biaya seperti itu. Sementara pihak Forum Kepala Daerah dari Sekepulauan Nias Sumatera Utara memandang beroperasinya kembali kapal milik SDP pada lintasan tersebut akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan para penumpang perdana menyebut telah lama dihimpit oleh monopoli swasta, terutama mahalnya tarif tiket, namun berkeinginan agar harga tiket penumpang dan kendaraan pada kapal SDP ke depan lebih jauh diturunkan lagi, agar terjangkau bagi semua kalangan. Sudah beroperasi yang kembali. Bagaimana dibandingkan dengan sebelumnya? Gimana? Senang, sangat membantu. Ini ada ini tujuan kemana? Ke Dumai. Dumai ya? Iya. Dari Gunung Sitoli ke Sibolga ke Dumai. Itu tadi bayar tiketnya berapa? 110 per orang. 110 per orang ya? Ya. Sebelumnya dapat berapa? Lebih dari itu ya. Berarti ini sudah sangat lebih murah ya, ya. dibandingkan sebelumnya. Peranan semua pihak diperlukan untuk memantau dan mengawasi terapan sistem pelayaran transportasi laut dengan subsidi pemerintah ini, tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan perundangan yang berlaku. Dari Kepulauan Nias, kontributor TVRI Sumatera Utara, Aliasa Telombanua melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pembinaan atlet bulu tangkis berprestasi yang dilatih oleh instruktur berdasarkan usia yang merupakan salah satu instruksi dari Pengcap Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia dalam suatu kejuaraan. Pengungkapan atlet bulu tangkis merupakan bagian dari cabang olahraga yang diperlombakan oleh Pengcap PBSI mulai dari tingkat daerah, nasional hingga internasional. Dalam pencapaian atlet berprestasi, didukung pembinaan dari seorang pelatih berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, melalui pendidikan maupun latihan program masing-masing Pengcap. Dengan demikian, para pelatih yang telah dibekali berdasarkan kompetensi, mampu memberikan penerapan bimbingan teknis maupun non-teknis yang baik kepada atlet. Salah seorang pelatih bulu tangkis PB Ansapura Yusrial mengatakan, dalam pembinaan atlet harus dibekali dengan pengembangan potensi seorang atlet, mulai dari usia dini hingga prestasi puncaknya. Tentunya dalam pembinaan ini harus didukung beberapa aspek diantaranya teknik, fisik, mental, strategi dan infrastruktur manajemen yang baik. Latihan sejak usia dini memungkinkan atlet untuk menguasai dasar permainan dengan baik hingga dinilai mampu mengikuti kejuaraan. Untuk mengikuti kejuaraan atlet bulu tangkis dalam berbagai event, tentunya berdasarkan kategori usia, yang kemudian dapat dilanjutkan pembinaannya di tingkat nasional hingga internasional.
Itu memang dari ketentuan kita, dari ketentuan PBMSI, kategori usianya sudah ditetapkan dari ketentuan PBPBSI. Dan kita alhamdulillah di sini mengikuti kejuaraan PB Angsa Pura di tingkat daerah, tingkat nasional kita sudah mengikuti, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk PB Angsa Pura atau Yayasan Sosial Angsa Pura yang telah mensupport kegiatan bulu tangkis di PB Angsa Pura ini. Dengan adanya industri olahraga yang berkompetitif dari masing-masing klub cabur di daerah, diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi yang berkualitas. Dari Kota Medan, Zivandi Rusli melaporkan. Ratusan atlet tenis meja berasal dari klub se-Sumatera Utara mengikuti Paeng Cup di gelanggang olahraga Angsa Pura Medan pagi tadi. Atlet tenis meja dengan antusias mengikuti Paeng Cup yang telah berlangsung 17 kali dalam kegiatan kejuaraan setingkat Sumatera Utara dengan metode sistem gugur. Peserta kejuaraan yang mengikuti dari beragam usia dipertandingkan merupakan dalam upaya mencari atlet berprestasi. Sebanyak 106 atlet dari 20 klub tenis meja se-Sumatera Utara dalam Paeng Cup menjunjung tinggi sportivitas untuk meningkatkan performa atlet yang lebih baik. Salah seorang pelatih tenis meja Paeng mengatakan, kejuaraan dilakukan secara swadaya sebagai upaya untuk mencari atlet berbakat, sekaligus mempererat silaturahmi antar klub dalam meningkatkan cabang olahraga tenis meja. Hal selaras juga dikatakan pemerhati cabang olahraga tenis meja Asis Asdillah mengatakan dibutuhkan perhatian dalam pengembangan atlet di Kota Medan yang tentunya dapat mengharumkan nama baik Kota Medan di tingkat nasional maupun internasional. Pasti kita akan bisa menemukan bibit atlet yang bagus yang nanti bisa kebanggaan kita nasional, bisa di PON ataupun acara-acara nasional lain. Dan kita berharap acara seperti ini terus dibuat sehingga atlet-atlet kita ada tempatnya untuk menyalurkan bakat-bakat. Jadi kita dukung terus yang namanya kompetisi Paeng Cup ini terus berjalan, insya Allah terus berjalan, dan ini bisa menjadi salah satu sejarah di mana bibit-bibit atlet bisa dilahirkan. Dengan terlaksananya kegiatan kejuaraan cabang olahraga antar klub, diharapkan sebagai motivasi yang dapat menghasilkan atlet berprestasi. Dari Kota Medan, Zivandi Rusli melaporkan. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Devri Mandoza, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Senin 16 Juni 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan dan berpotensi tidak hujan ringan di wilayah Langkat, Karo, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi tidak hujan ringan di Padang Lawas Utara, Toba, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Padang Sidimpuan, Sibolga, Labuhan Batu Selatan, Mandeling Natal, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan sekitarnya. Pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 98%, angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 8 km per jam. Berdasarkan pantauan citra satelit tanggal 14 Juni 2025, terdapat 7 titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, 3 titik di Kabupaten Toba, 2 titik di Kabupaten Labuhan Batu Utara, 1 titik di Kabupaten Labuhan Batu, dan 1 titik di Kabupaten Tapanuli Selatan.
kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pantai timur, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Udrandari Olenka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.